memandang dirinya sudah kaya ketika merasa kaya. Lihat aja. Kalau udah kaya arogan, kalau udah punya jabatan apa? Arogan. Manusia begitu. Susah. Makanya apa namanya? Rasulullah kan mengatakan kesombongan pada pemilik kuda, pemilik onta. Artinya dia punya barang mewah zaman dahulu. Ketenangan pada pemilik kambing. Orang kalau punya onta dan punya kuda, dia bisa potensi sombong. Kenapa? Karena kambingnya apa, ontanya hebat, kudanya hebat ya. Padahal yang hebat ontanya bukan dia ya. Tapi dia merasa hebat. Tapi kalau makanya ada pacuan onta, ada pacuan apa? Kuda. Tapi kalau kambing tidak ada pacuan kambing ya. Itu bisa bikin orang sombong, angkuh, merasa bagaimana kalau barang-barang mewah yang lainnya. Dan kalau sudah merasa angkuh ya tadi kadang arogan, ngomong nggak benar, kemudian melakukan hal-hal yang berlebihan. Maka Allah mengatakan innal insana la yatgha, manusia melampaui batas ketika dia memandang dirinya sudah kaya. Ini hikmahnya kenapa rizki diatur. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kata Allah, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan rizki sesuai dengan kadarnya. Ya. Allah turunkan rizki sesuai dengan kadarnya. Yang Allah kehendaki. Dalam surat Asy-Syu'ara tadi. Kemudian yang kedua, di antara hikmah kenapa rizki diatur, ada yang kaya, ada yang miskin, agar kalau bahasa kita apa, ekosistem bisa berjalan. Kalau ekosistem mungkin buat hewan yang nggak tahu bisa. Kalau buat manusia namanya apa? Ya. Lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Ya. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang mau bagi-bagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatam fil hayatid dunya. Kami yang mengatur rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian lebih tinggi derajat daripada yang lain. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian bisa menggunakan yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum ma yajma'un. Kata Allah, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. 32. Liyattakhidha. Agar sebagian bisa menggunakan yang lain. Agar sebagian bisa mempekerjakan bayangkan kalau semua orang kaya sudah, siapa yang mau disuruh? Nggak ada. Kalau semua orang kaya, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang disuruh. Kalau nggak ada yang disuruh, semuanya miskin. Semuanya nggak ada yang disuruh. Nggak ada yang disuruh. Kalau semua kaya, maka tidak ada yang diperintah dan tidak ada yang memerintah. Tapi demikian Allah ciptakan. Ada yang diperintah dan dia bersyukur bisa diperintah dapat rezeki. Yang kaya juga senang bisa kasih gaji kepadanya. Ya, ini agar tercipta ekosistem ya. Dan ini makanya Allah itu maha hebat. Dia menciptakan suatu alam seperti dunia yang berjalan ekosistemnya dengan aturan dia. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan ini di antara sebab utama, karena dunia dicipta untuk ujian. Diadakan oleh Allah untuk apa? Ujian. Untuk ujian. Kalau Allah kasih rezeki semuanya kaya nanti di surga. Beda kalau di surga. Maka semuanya minta apa saja dikasih. Nah, kita sekarang di dunia apa di surga, Ibu? Yang benar. Yakin. Di dunia ya diuji, ujian ya minta enggak dikabulkan, ini namanya ujian. Kalau semua minta dikabulkan namanya di mana, Ibu? Di surga. Yang tahu diri kamu di surga apa di dunia? Kalau di dunia pasti diuji. Di antara ujian keinginan kita tidak terwujudkan, ekspektasi kita tidak tercapai. Kita pengen ke utara ternyata dibablaskan ke selatan. Seperti itu. Itulah kehidupan dunia. Pinginnya dapat istri yang cantik jelita soleha, ternyata qadarullah kebalikan. Sudah tukang ngomel, buruk rupa. Qadarullah ya, mau diapain?
Kenapa bisa begitu? Itu yang tersedia, yang terima saya, semuanya nolak. Misalnya. Nggak tahu kita. Pinginnya anak soleh, pintar, ternyata Allah uji. Anak tersebut cacat, kurang, ini ujian. Tidak berdoa terus-terus, ya sudah. Ada ujian, ada pahala di balik itu. Hidup ini ujian. Pinginnya suami soleh, tidak neko-neko, setia. Ternyata kenapa? Di luar dugaan, di luar ekspektasi. Jadi ya, itulah ujian hidup. Oleh karenanya, ketika Allah mengatur rezeki, Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Si fulan lebih baik dia miskin, si fulan lebih baik kaya. Sebagian orang dikasih ujian tidak lulus, sebagian orang dikasih. Allah lebih tahu. Sehingga walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Di sini Allah mengatakan walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Kadar yang Allah kehendaki. Sesuai kadar yang Allah kehendaki. Allah mau kasih sekian, ini sekian, terserah. Terkadang rizki menjadi penopang untuk bertakwa kepada Allah. Terkadang rizki menjadi apa? Jadi istidraj. Ini sama, ini surat Asy-Syu'ara 27 ini. Iya, lanjutannya. Baik. Inilah 5 poin terkait Allah Maha pemberi rizki. Maka Dia yang mengatur rizkinya, Dia mengatur kadarnya, Dia yang menentukan, ya. Dia yang memberi ilham kepada insting kepada hewan untuk cari rezeki. Dia tahu setiap hewan kapan ajalnya, dia beri sesuai dengan kadarnya. Dia tahu hewan ini mainnya kemana, maka disiapkan rezeki di arah dia mainnya. Ya. Dia ciptakan hewan yang bisa dimakan oleh hewan yang lain, hewan yang dibawa diciptakan dibawa untuk bisa makan. Ekosistem siapa yang bisa bikin? Luar biasa. Ada kejadian di suatu daerah. Dulu ada daerah penghasil pala terkenal kalau nggak salah. Saya pernah ke daerah situ, penghasil pala terkenal. Terus ada hama, pala tersebut ada hamanya. Hamanya itu berupa ulat atau apa gitu. Saya lupa pala atau yang lainnya. Terus yang makan hama tersebut adalah burung tertentu. Burung itu indah. Ternyata masyarakat ngambilin burung tersebut. Ketika burung tersebut diputuskan, ulatnya merusak tumbuhnya akhir rusak. Maksudnya ketika seorang merusak ekosistem maka terjadi apa? Kerusakan. Yang ciptakan ekosistem Allah Subhanahu wa taala. Keteraturan yang begitu rapi luar biasa. Ekosistem dalam hewan kita tahu, dalam manusia juga ada. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini sehingga berjalanlah roda kehidupan. Kalau tidak ada yang atas yang di bawah, tidak ada jalan roda kehidupan. Kalau semuanya miskin, siapa yang mau gaji, siapa yang mau disuruh? Kalau semuanya kaya sama. Bilang Bi, gorengkan telur, goreng sendiri. Kenapa Bi? Ya, saya sudah kaya, ngapain? Goreng sendiri. Repot. Jadi ini menunjukkan Allah Maha pemberi rezeki. Taib. Taib, berikutnya beberapa faedah terkait rezeki. Ini sudah Ibu ya? Bapak-bapak, sudah. Kaidah-kaidah terkait rezeki. Pertama, rezeki terbagi menjadi 2. Pertama, rezeki umum. Yang kedua, rezeki khusus. Rezeki umum adalah kebutuhan manusia untuk hidup. Manusia untuk hidup. Allah berikan kepada mukmin maupun kafir. Ya. Untuk mukmin maupun kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min
atau min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Semuanya kami berikan. Mukmin, kafir kami berikan rezeki. Dalam surat Al-Isra 17 ayat 20. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Rabbmu tidak terhalangkan. Jadi Allah kasih semuanya. Ya. Bahkan dalam surat Saba mereka sombong, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya daripada kalian wahai kaum muslimin. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami tidak akan diadab. Dan demikian dulu betapa banyak orang-orang kafir tidak beriman kepada para nabinya karena mereka kaya. Disebut dengan mala. Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi. Berkata al-mala' itu para pembesar-besar. Mereka tidak beriman. Nuh mendakwah, hendaklah Nuh. Kau miskin, pengikut miskin, kami enggak mau. Jadi semua dikasih rezeki. Lihat Quran surat Saba ayat 35 sampai 36. Coba dibuka Ibu, saya ingin Ibu perhatikan. Surat Saba ayat 35 ayat 36. Saya bacakan ya. Jadi mereka berdalil, mereka tidak beriman karena mereka merasa kaya. Sebagaimana mereka di dunia kaya, di akhirat mereka juga tidak akan miskin. Kalaupun mereka masuk di akhirat. Ya. Sudah buka Ibu? Saya bacakan ya. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak harta dan lebih banyak anak-anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami tidak bakalan diadab. Sebagaimana dunia kalaupun kami mati dibangkitkan, kami sekarang sudah kaya, di akhirat juga demikian. Apa bedanya dengan dunia dan akhirat? Kami tidak bakalan, kami sekarang kaya, di dunia akhirat juga kaya. Maka Allah suruh bantah. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah, Rabbku melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Rabbku menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu masalah rizki, enggak ada urusan dengan adab dan tidak diadab. Jadi Allah suruh Rasulullah jelaskan itu kebaikan Allah. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak melazimkan kalau kau kaya di dunia berarti di akhirat juga kaya. Jadi ini maksud saya, ini dalil bahwasanya orang kafir pun diberi rezeki oleh Allah. Ini rezeki umum. Sama seperti terkait dengan doa. Bukan orang kafir terkadang berdoa dikabuli. Ini terkait rububiyah Allah. Allah kasih. Kebutuhan hidup dia Allah kasih. Dia minta sembuh, Allah kesembuhkan kebutuhan. Tapi itu bukan rezeki khusus. Makanya dalam ayat banyak Allah kasih rezeki-rezeki kepada orang kafir justru menjadi istidraj. Itu menjadi apa? Istidraj. Adapun rezeki khusus hanya untuk orang beriman. Dan ini terbagi menjadi dua. Ini pun terbagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama rezeki di dunia. Kemudian rezeki di akhirat. Rezeki di akhirat maksudnya nikmat surga. Adapun rezeki dunia umum yang mencakup kebahagiaan yaitu harta yang mendekatkan kepada Allah. Kemudian ketentraman jiwa ya. Itu semua karunia secara umum, semua karunia yang menambah iman. Orang kafir diberi rezeki mereka semakin jauh dari Allah. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj mereka tanpa mereka sadari ya. Ayahsabuna annama numidduhum bimalin wa banin. Ya, apakah mereka menyangka kasih banyak harta, banyak rezeki berarti mereka dapat kebaikan dari Allah? Kata Allah, balla yash'urun nusari ilahum fil khairati balla yash'urun. Ketika kami berikan rezeki banyak, harta banyak bukan berarti kami berikan kebaikan. Terkadang itu jadi istidraj. Adapun rezeki dunia, harta yang memberikan orang kepada Allah. Dia semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak berinfak, semakin tawadhu, semakin dia gunakan untuk sosial, dia untuk haji, untuk umrah, dia mengumrahkan banyak orang. Rezekinya semakin buat dia dekat sama Allah. Bukan buat dia semakin
angkuh, sombong, ya. Itu namanya rizki di dunia, rizki khusus. Kemudian semua karunia yang menambah iman, ya. Seperti bahagianya hidup, istri soleha, suami yang soleh, ini rizki luar biasa, anak yang soleh. Maka ini membuat dia semakin beriman, ya. Maka ini rizki khusus. Jadi rizki tidak terbatas pada materi saja, tapi juga terkait dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rizki di akhirat, nikmat surga ini lebih banyak lagi dan Allah sebutkan nikmat surga dengan rizki, ya, seperti dalam surat At-Talaq 11, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah masukkan dia dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Allah di akhir ayat, mereka kekal selamanya dalam surga tersebut. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah membaguskan rizkinya, ya. Kemudian juga Allah sebutkan kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl dalam surat Al-Baqarah. Coba Ibu buka surat Al-Baqarah 25. 2 ayat 25. Saya bacakan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka taman-taman yang indah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Setiap kali mereka di surga diberi rizki, setiap kali mereka diberi rizki di surga berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata ini seperti rizki yang sebelumnya. Wa utubihi mutasyabih. Ada beberapa tafsiran. Di antara tafsiran, rizki yang kami dapatin sekarang mirip dengan rizki di dunia. Berarti rizki ada dua model. Rizki akhirat, ada rizki apa? Di dunia. Allah menamakan di surga juga apa? Rizki. Ini di surga. Di akhirat ada dua, ya. Di akhirat di surga, di alam barzah. Ini juga ada rizki. Ibu baca, lihat. Surat Ali Imran ayat 169. Ini di alam barzah 3169. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan." Jangan kau menyangka orang yang meninggal di jalan Allah adalah sudah mati. Bal ahya'un, mereka sedang hidup di mana? Di alam barzah. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mereka dapat rezeki. Mereka dapat rezeki. Jadi alam barzah ada rezekinya, dunia ada rezekinya, alam barzah ada rezekinya, surga ada rezekinya. Ini perlu kita ketahui agar kita tidak fokus pada rezeki dunia saja. Sebagian orang fokus di dunia, lupa dia harus mencari rezeki juga di alam barzah, dia juga harus mencari rezeki di akhirat. Dengan berinfak, dengan beramal soleh, dengan pengorbanan, ya. Jadi di pemberian Allah di surga disebut rizki, pemberian Allah di alam barzah juga disebut dengan apa? Rizki. Dan dalilnya akan ini banyak sekali, ya. Ini tapi di antaranya, ya. Baik. Berikutnya juga kedua, ditinjau cara mencari rizki. Maka rizki ada dua. Yang pertama, rizki halal. Yang kedua apa? Rizki haram. Dari cara, ya, cara mencarinya rizki dan juga zat rizki juga ada yang halal dan yang haram, ya.
Dan kedua ini, bahwasanya rizki dengan cara halal, cara haram, ini dengan cara apapun, maka jatah rizki tidak berubah. Ini perlu kita perhatikan ya. Jatah rizki tidak berubah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Jibrila nafaha fi ru'i, nafakha fi ru'i, bahwasanya Jibril memberi wahyu kepadaku atau mengilhamkan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya suatu jiwa tidak bakalan meninggal sampai rizkinya sempurna. Tidak akan satu orang manusia meninggal kecuali sampai rizkinya sempurna. Ya, kalau belum sempurna rizkinya tidak akan meninggal. Rizki apapun, rizki makanan, rizki minuman, rizki berupa istri, rizki berupa anak. Kalau memang dia jatah anak 5, sebelum anak 5 dia enggak bakalan meninggal. Kalau dia jatah bakalan nikah, dia tidak bakalan meninggal kecuali nikah baru meninggal. Kalau memang tidak ada jatah pasangan, jomblo sampai mati. Jadi rizki semua apa? Sudah dicatat. Kalau rezeki Allah kasih tidak akan pergi ya. Maka tidak akan berubah. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, setelah Jibril menyatakan lan tamuta nafs anna nafsan lan tamuta tastakmila rizqaha, suatu jiwa tidak akan meninggal kecuali telah sempurna rezekinya. Kemudian kata Rasulullah wa ajmilu fit talab ya. Wattaqullaha wa ajmilu fit talab. Makanya bertakwalah kepada Allah dan ajmilu, kata Nabi, wa ajmilu fit talab. Ini hadis Nabi. Ajmilu ada dua maknanya. Pertama maknanya jangan ngoyo. Bukannya malas, tapi jangan apa? Ngoyo. Kamu ngoyo enggak ngoyo sama rezekimu, enggak berubah. Bukan tidur-tidur di rumah enggak ya. Harus berusaha. Yang kedua, ajmilu dari jamal, maksudnya cara yang halal. Cara yang halal. Kata Nabi SAW, khudhu ma halla wa da'u ma harum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kenapa? Karena tidak akan merubah jatah rezekimu. Kau jadi bajingan kalau rezekimu cuma 20 miliar, semua itu sampai kau mati. Kau jadi orang soleh juga 20 miliar, cuma bedanya kalau kau bajingan mati di akhirat, mampus. Tapi jatah rezeki sama